Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilaha wahidah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukrina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Guru kita yang mulia Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Dimyatri, semoga Allah panjangkan umurnya. Amin. Allah sehatkan badannya. Amin. Allah berikan manfaat, maslahat, ilmu dan kehidupannya untuk kita semua. Akhi Bilal Mukarram Ustaz Dr. Andes Haji Durmudi Ampani, Akhi Bilal Mukarram Ustaz Dr. Haji Abdul Hamid, dan Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Aceh Lukman, segenap asatidzah yang lain yang walaupun tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun insya Allah kita sama-sama mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Keluarga besar almarhum wal maghfurlah Bapak Haji Muhassan bin Haji Salam dan almarhumah Ibu Hajjah Rohani binti Haji Biun. Kita doakan keduanya semoga Allah jadikan makbarahnya raudhah min riyadil jannah. Amin. Allah jadikan luas kuburnya. Amin. Dan Allah jadikan anak-anak keturunannya orang-orang yang saleh dan salihah. Sahibil walimah, sahibil haul, saudara kita Bang Haji Abbas Baskara, juga Bang Haji Muslim. Kita doakan beliau sebagai sahibil bait, sahibil haul dari kedua orang tua beliau. Semoga Allah berkahi kehidupannya. Amin. Allah luaskan rizkinya. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah, semoga Allah senantiasa curahkan rahmat dan salamnya keharibaan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang seminggu ini saya 2 kali kegagal. Kemarin acara walimatul aqiqah, ini acara haul. Bang Haji Abbas kalau udah WA sama ngebel kayak kereta yang nggak ada posnya.
ayo aja ditotor. Saya sempat alhamdulillah, walaupun buru-buru juga, lagi musim penutupan pengajian, tinggal nanggok doang. Kalau kita tinggal saya, jadi udah nanggok juga tadi satu majlis. Cuma kalau saya ngomong kemarin akikah ini haul, jadi saya juga mesti cari referensi di mana haul kita baca Fatihah, baca hadiah, baca Quran, dilanjutkan dengan bacaan kisah maulid. Ini biar nyambung nih omongan. Kalau qori mah dia di sono bacanya itu, di sini bacanya ini juga gak ada masalah. Tapi kalau tukang ceramah itu juga yang diomongin, ketahuan gebleknya. Buat kita yang pahamnya ahlus sunnah wal jamaah ala tariqah an-nahdiyah, bacaannya kutubul mu'tabarah inda ahlus sunnah, yang kita diajarkan oleh ulama-ulama salafus saleh. Referensi haul, referensi tahlil, referensi bacaan hadiah Quran untuk orang-orang yang sudah meninggal, itu ada di dalam kitabnya Kiai Abdus Samad, orang Jember. Tulisan aslinya namanya Hujjah Qat'iyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ditransfer ke dalam bahasa Indonesia, namanya fikih tradisional. Sekarang kita pada nanya nih, almarhum orang tua kita Bapak Haji Muhassan dan Ibu Hajjah Rohani, yang sudah 20 tahun meninggalkan kita, yang ruh dan jasadnya intiqalatir ruh minal jasadi ilal alamil akhar. Pada melotot aja itu, saya baru ini jangan dipelotot. Dan saya di sini sebetulnya udah berapa puluh tahun yang lalu belum kenal sama Bang Haji Abbas. Itu udah dibawa ke tempat ini, masih unyu-unyu, masih imut-imut dulu, sekarang sih udah amit-amit kali ya. Dulu sama almarhum al-maghfurlah Allah yarham Kiai Haji Ya'qub, Kiai Haji Hasan Ya'qub. Jadi beliau ini dulu hajinya sama Kiai Hasan Ya'qub, saya udah dibawa-bawa tempat ini. Cuman perasaan dulu dalam banget, sekarang alhamdulillah makmur. Tinggal rumah doang sama sumur. Iya, kalau kontrakan sih jangan gitu. Lu romannya mabok mah kontrakan. Buat nyelipin bini muda nggak ketahuan gitu. Nah itu bapak-bapak, saudara-saudara, hak kita orang yang hidup pada orang yang sudah meninggal, baik seketika itu, ketika wafatnya, di samping kita urus jenazahnya, terakhir kita salatkan, kemudian kita makamkan. Itu di dalam salat jenazah ada ayat Allah dalam Al-Quran. Ketika kita baca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi kalau ada orang yang gak boleh kita doain orang-orang yang sudah meninggal sementara kita masih hidup, terbentur dengan ayat ini. Lengkapnya ayat ini dalam surah Al-Hasyr itu adalah walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina
illa lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allah tegaskan ayat ini min ba'dil mufassirin, orang-orang ahli tafsir yang kita sekali lagi ahlus sunnah tidak boleh menafsirkan Quran sembarangan. Walladzina ja'u min ba'dihim yakni muhajirin wal ansar, orang-orang yang hijrah dari Makkah menuju Madinah dan orang-orang asli penduduk Madinah yang beriman kepada Allah, mengakui keberadaan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu sebagai Rasulullah. Ini dilarang betul oleh Allah. Orang-orang sesudah kaum muhajirin dan ansar, ketika dia mendoakan orang-orang yang sudah meninggalnya dalam keimanan, kemudian ada terbersit dalam hati kita keraguan, ada lagi yang memberikan penafsiran, hati kita nggak ridha, nggak ikhlas, ada ganjalan pada orang-orang yang beriman. Itu namanya tidak yakin akan kebenaran Allah yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu. Harus yakin. Kalimat la ilaha illallah yang kita baca itu afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Orang yang meninggalnya dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sering khatib dalam khutbahnya setiap hari Jumat, wala tamutunna illa wa antum. Kalau sudah dia dalam keadaan beriman, dia seorang muslim, maka wajabat lahul jannah, wajib dia masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Kalau udah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kunci surga. Kunci neraka nggak ada, nggak dibocorin. Lagi talqin aja diajarin. Jawab dengan lisan yang fasih. Allahu Rabbi, Tuhan kita adalah Allah. Muhammadun Nabi. Sudah diajarin. Ya, dan main sembarangan aja orang tahlil bid'ah, syiarah kubur, sirik. Dan sirik-sirikin aja selagu-lagunya, padahal lagu udah ngomong tuh. Man fassaral Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sapa wonge sing nafsiri Quran sak karepe dhewe, sak penak udele ae, iki bakal diuncalno ning gone neraka jahanam. Ngerti kagak? Ngerti Pak gitu. Ya udah, namanya Jawa boleh ngomong. Jangan sembarangan. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, nggak boleh nih hati kita. Maaf. Gus Baha itu yang sekarang fenomenal betul di YouTube. Beliau seorang santri milenial, usianya baru 50-an, santrinya Kiai Haji Maimun Zubair, Allah yarham, luar biasa itu. Nah, di akhirat kita cari pertanggungjawabannya Allah kalau mereka tidak percaya, tidak yakin dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apalagi mohon maaf, guru meninggal dunia, orang alim, orang saleh, gak boleh kita ada kalimat mudah-mudahan Allah terima iman Islamnya, semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Gurunya kerjaannya ngajar, yang kerjaannya belajar, ngajar. Yang khairukum man ta'allamal ilma wa 'allamahu, 'allamahu Allahu ma lam ya'lam. Tuh guru kerjaannya siang dan malam hanya belajar dan mengajar. Kenapa kita muridnya masih sakwa sangka kalau murid itu bukan min ahlil khair, kalau guru itu bukan min ahlil jannah.
Jadi nggak boleh juga tuh doa sembarangan. Mudah-mudahan husnul khotimah. Orang meninggalnya udah la ilaha illallah pasti husnul khotimah. Ini enaknya orang Islam. Di bapak-bapak, saudara-saudara, pokoknya kalau meninggalnya dalam keadaan Islam, orang ini wajib dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Lempengan itu enak banget tuh kita tuh. Ya, lempengan ini nih udah nggak ada lagi yang punya. Orang kafir biar dia cakep juga kan diseksa. Iya, dia nggak beragama Islam biar cakep banget apa aja dibawa dibakar meletus itu. Baru abunya ditaruh itu juga dipilihin, separuhnya lagi dibuang ke laut, taruh di meja abu, kemudian dibuat sesembahan, dibuat penghormatan. Masih di dunia udah dibakar. Itu bapak-bapak, saudara-saudara, ini lempengan ini nih. Nah sekarang penyakitnya ada yang nggak percaya. Kalau nggak percaya pak, ini kelasnya Syekhul Islam Imam Taqiyuddin Ahmad bin Ibnu Taimiyah. Ini namanya Ibnu Taimiyah. Nilai minna tapi minhum. Tapi beliau punya kitab namanya Fatawa Kubra. Beliau punya kitab juga namanya Hukmul Syariah Islamiyah fi Maktamil Arba'in. Imam Ibnu Taimiyah punya juga namanya Manhajus Sunnah An-Nabawiyah. Jadi kelasnya Ibnu Taimiyah yang Syekhul Islam, Imam Ghazali yang Hujjatul Islam, ini punya tulisan, punya karangan yang sama dan cocok dengan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fatawa Kubra nama kitabnya. Apa dia bilang? Apa beliau bilang? As-sahih, yang benar, bahwa annal mayyita, sesungguhnya mayit itu yantabi'u fi jami'il ibadatil badaniyah. Jadi kita nih orang yang beriman bang, nih romannya namanya lempeng aja begini, nggak ada tapi tawa-tawanya ngantuk apa romannya belum kegajeng ya. Nah, nih bahwa mayit yang meninggal kemudian bermanfaatlah bagi si mayit ibadah-ibadah yang badaniyah, as-shalah seperti sembahyang, kemudian was-shaum puasa, wa qiraatil qur'ani dan baca Quran. Tidak ada yang sia-sia. Ya kita di sembahyang kalau ada tahlilan begini emang musimnya roahan ya. Roahan di Gaga masih ada roahan. Saya jangan sampai hilang bang. Saya roahan di langit, kagak takut 2 rakaat. Kagak takut 2 rakaat orang tua roahan pakai kagak. Asal kata dari ruh, jamaknya arwah. Karena banyak banget namanya yang disebutin. Mana jelek-jelek banget lagi orang kampung kita. Apa yang namanya jelek ya? Iya, ada yang kibrik bin kibik. Ada yang boneng bin apa itu? Boneng bin bodong. Ada yang kutu bin tuma. Ada yang kadut bin bensin. Kadut kan ular, bensin kalau disiram tuh ular digeretin ngebur. Namanya boleh jelek, tapi sawahnya lega-lega. Bener apa benar? Hah? Sekarang namanya cakep-cakep gak belum apa-apa tuh. Lagu doang bakul. Biarin dah, emang jelek ya jelek. Pada kondeng bin kompa dengan dragonnya doang belum ada. Nggak ada, karena dulu belum ada. Grayut, runtah kan sampah. Gering. Orang kampung kita banyak banget orang kedewan panggilnya gering. Oh iya, sampah aja pas gitu orang kita. Emang jelek-jelek banget dulu. Ya tapi emang gimana, emang begitu. Tapi gara-gara orang tua kita ada kita.
Kalau nggak ada orang tua kita, nggak mungkin ada kita. Biar geblek juga emang orang tua kita. Emang gara-gara orang tua kita bisa jadi begini. Iya. Jangan pakai ogah, ikutin orang yang celananya RCTI itu. Rombongan celana tinggi Indonesia. Yang tahlil ogah, haul ogah, ziarah kubur ogah. Entar lu dibalas sama anak lu. Lu lagi ngap-ngapan, kan difotoin doang, taruh di status. Bener apa bener? Entar dibales. Begitu tuh. Kita liatin barang-barang panjang-panjang umur. Punya anak dari kecil sampai gede, kita lagi ngap-ngapan, kagak dibacain Quran, sampai ziarah ke kuburan kita udah mati dia ogah. Kalau tahu begitu mah mendingan dari kecil kita pencet kecemasan sekali. Bener apa bener? Bapak saudara-saudara, lagunya nyanyi tempatin dari bapaknya, kontrakan dari bapaknya. Kalau beli mah belum bisa, jual lo pinter banget anak repedan. Gua kata aja dah begitu. Bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, itu bermanfaat, nggak sia-sia bang yang kita lakukan. Kita sembahyang, kita ibadah, kita puasa, ngikutin guru, ngikutin imam, ngikutin kiai, udah bersandar saja pada guru, pada ulama. Emang kita geblek, sembahyang khusus juga kagak kita mah. Mbaknya kayak capung cepok kalau di rumah. Kalau di masjid sih pakai jas, pakai gamis, di rumah pakai kaos oblong udah jadi. Bener apa benar? Iya, coba kalau kagak dipimpin sama ulama, nggak dipimpin sama guru bang, nggak mungkin sholat kita benar, puasa kita benar, ziarah kita benar. Kenapa? Karena ziarahnya sesuai dengan syariah. Orang lain emang iya jaoga ziarah, karena memang Rasulullah pernah larang, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Tapi ada lanjutannya, ini hadis fazuruha, maka setelah dilarang oleh baginda Nabi ziarah kubur, kemudian dibolehkan sama baginda Nabi. Dia nanya lagi, kok ini satu hadis tapi ada dua perintah, yang satu melarang, yang satu membolehkan, bagaimana ini jadi hukumnya? Nanya sama guru, sama beliau, kata beliau, al-amru ba'dan nahi yufidu al-ibaha. Perkara yang dilarang kemudian dibolehkan, maka hukumnya adalah mubah. Itu akalnya. Itu alat bantunya, namanya kaidah usul fikih. Kemudian hukumnya kita ziarah, maka boleh hukumnya mubah. Nah tadi itu Bapak Ibu Saudara, bacaan Quran kita, bacaan yang lain diantaranya itu adalah ibadah badaniyah, ibadah maliyahnya yang tabi'u, bermanfaat. Harta yang dibelanjakan di jalan Allah itu bermanfaat, kas-sadaqah wa ghairi dzalik, seperti sedekah, kemudian yang lainnya. Kemudian kita berdoa, wa kana lahu doa wal istighfaru lahu, kemudian kita berdoa dan beristighfar karena kita yang masih hidup. Ini Imam Ibnu Taimiyah yang banyak fatwanya agak jauh dari Ahlus Sunnah, tapi lempengan yang namanya orang meninggal. Beliau dengan jelas dalam maqalatnya mengatakan bahwa orang yang meninggal boleh kita bikinin istighfar, mohon ampun, kemudian kita berdoa, kemudian juga kita bacakan hadiah. Jadi orang yang meninggal boleh ditransfer hidupnya dengan doa. Orang yang sudah meninggal ditransfer dengan orang yang masih hidup. Ini kan alhamdulillah menggirang banget. Orang-orang tua kita yang sudah meninggal girang, apalagi banyak segini yang hadir. Ini hujan gede tadi, untung agak banjir. Sebelah situ tadi banjir, saya lewat lah ngerebek. Kalau gitu berarti berepedan doang. Kemarin mah kita nyengenes berapa hari itu, lah di sana kering banget sih jadi banjir. Emang begitu kali dah. Iya, biar kebagian air semua. Bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati dan dimuliakan Allah, ada lagi pendapatnya dalam karyanya Al-Imam Al-Syekh Abu Ali Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, namanya Nailul Awtar.
Di sana juga dijelaskan bahwa kalau tadi as-sahih, kalau beliau ni Imam Syaukani mengatakan anna lil insani, jadi boleh bagi kita manusia kemudian ketika kita mentransfer doa kita buat si mayit ketika dia hidup dengan puasa sholat yang dia lakukan, kemudian kita orang hidup yang masih ada berdoa bagi yang sudah meninggal. Ini bagian dari ahlus sunnah wal jamaah. Manfaatnya bukan hanya buat yang sudah meninggal. Ini kita nih yang hidup, kalau ngelihat orang dibikinin haul, dibikinin rohaan lama kayak begini gede, kan kita girang. Mudah-mudahan anak-anak kita juga jadi orang-orang yang saleh dan saleh. Amin. Nah, kalau kita udah mati dibikin haul begini, pantasnya kita girang banget kali ya. Yang duduk begini manfaatnya luar biasa bang. Tadi kata Ustaz Turmudi, masya Allah, emang benar. Itu Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqudu qaumun yadhkuruna Allah taala azza wa jalla illa hafathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indahu, rawahu Muslimun. Tak duduk satu kaum kecuali berzikir kepada Allah. Semanan masih Jakarta, walaupun sudah di pinggiran, ruhnya orang Jakarta adalah dengan adanya pengajian. Benar apa benar? Pengajian malam Rebo, malam Minggu, malam Sabtu, malam Senin, malam Selasa, subuh pagi, ini ruhnya. Ada orang zaman sekarang masih segini aja, orang haul, orang bikin apa namanya, bikin tahlilan, jarang. Rubaga masih kuat ini. Kebun jeruk boleh malam-malam dia kuat, malam mangkat aja udah kagak ada kebun jeruk, udah susah nyari orang. Iya, mudah-mudahan kamu kita nggak begitu jadi. Orang malam rohan, malam mangkat kagak ada. Ada, cuman gitu orangnya, jalan-jalan datangnya. Tahu apa itu bahasanya jalan-jalan? Iya, anyang-anyangan kalau kayak gitu. Saya pernah diundang orang malam mangkat, setengah 10 belum ada orang. Petasan udah 3 kali bakar. Orang belum ada. Mana bala banget sono, nyamuk udah mati lu kepedik mulu. Nggak jam 10 saya tanya ini jadi apa kagak bang acara. Orang sini susah, dia 3 kali bakar petasan belum datang juga. Ya kalau jam 10 duluan saya mau pulang. Gimana gerimis lagi, mana di tengah kebun, ya saya pulang. Ya untung sih diongkosin, kalau kakak mau buat tatap gitu. Itu partnernya kamu itu dia. Tahlil aja bang, mohon maaf digagak, maaf bukan bang Jabas doang. Karena kenapa? Guru kita meletakkan dasar bahwa yang namanya persaudaraan, persamaan Islam itulah Islam illa bi jama'atin wala jama'ata illa bi imaratin wala imarata illa bi ta'atin, kama qala Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Bukan Islam namanya kalau tidak bersatu, bukan persatuan kalau tidak ada aturan, bukan aturan kalau tidak ada ketaatan. Guru-guru kita meletakkan nilai-nilai ini. Tahlilan rame, alhamdulillah. Satu ketika tempat tahlilan orang bukan orang sembarangan, orang mampu. Setengah 10 baru 15 orang. Jam 10 segitu-gitu juga. Yang lain teriak, emang ini bagaimana? Udah diundang, pakai undangan atu-atu. Yang datang 15 orang. Besek destajuk. Suduk-uduk. Ya udah, tahlil dimulai jam 10, jam setengah 11 rapi. Mana speakernya? Ya itu tadi jelek banget speaker. Ya akhirnya kata saya udah jangan pakai speaker buat rekod beneran 15 orang. Mau ngapa tau kalau musola sama masjid speaker resekan mulu kayak ada curutnya ya.
Iya kalau dangdut mah bagus banget. Makanya Menteri Agama ngomong katanya speaker agak boleh kencang-kencang ya. Dibilangin juga sih sama Kiai Sepuh, Gus, jangan niku ki ampun ngurusi wah speaker masjid Gus, si kata perkara ingkang kata jenengan mesti urus boten usah Gus. Ngerti makanya itu Kiai langsung ngomong. Dan kita juga Masya Allah ini jangan-jangan ada apa di balik ini semua. Kayaknya beliau lagi dipeluruin nih tuh pengalihan isu. Luar biasa tuh emang orangnya berdaya tinggi, serem. Anak Kiai, bapaknya namanya Kiai Khalil Bisri, engkongnya namanya Kiai Bisri Mustafa yang punya karangan Al-Ibris, dibaca oleh kiai-kiai tanah Jawa itu pantas semua. Beliau punya punya kumbi bahasa kitanya namanya Kiai Khalil Harun di Kasihan Rembang, Jawa Tengah. Itu gurunya salah satu guru dari Kiai Haji Makhrus Ali sebelum beliau berguru dengan Kiai Manap atau Kiai Manap Lirboyo Tumbah Abdul Karim. Memang benar Kiai. Jadi udah cukup kesian Menteri Agama orang kita juga. Udah ada yang ngomongin begitu. Kalau speaker mah ya terus aja, boro-boro kecil kencang aja jarang pada datang. Bener apa bener begitu ya? Ini speaker yang resok dulu, diajanin diapain juga ya emang dasar malas mau sampingnya musola rumahnya. Lagi diajanin kencang lagu, udah apa-apa nggak datang. Malah kan orang azan Johor jomelin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia lagi nyuci motor, perasaan gua baru ruangan lu udah Johor aja. Mana kagak gaweannya apa ya begitu. Ini bapak saudara-saudara, Masya Allah nih kita ini udah bagus, sudah bagus. Tadi ngaji Selasa di Tangkuban Perahu itu ada putranya Kiai Haji Basari Alwi, namanya Kiai Lutfi Basari Alwi. Nah, saya kata orang Jakarta nih masih mau pada ngaji masih rame, roahan masih rame. Ini rohnya Jakarta nih, kotanya kosmopolitan, metropolitan, apa yang kagak ada di Jakarta. Kalau sejadah maharam jadah kan tipis banget. Mau dipindahin ibu kota, monggo kapan waktu bawa dah ke sono. Jangan siang tengah malam bawa. Kemarin udah dibawain air sama kakaknya ke sono. Kita inget-inget kayak kita zaman pindah dulu punya bocah ya. Dan dulu kita kalau udah pindah dari rumah mertua, kita dibikinin rumah sama orang tua, pindahnya begitu, bawa berita, bawa sapu, bawa tempayan. Terulang lagi itu begitu. Ya itu menoranya sama, mana kampung kita itu begitu. Bener apa bener? Orang kampung kita makan dulu nih, kalau mau tidur aja kita mau pergi, habis tuh di ala kasur digebrak-gebrakin. Nginep, udah ya, mau pulang, mau nginep yang ikut begitu, mau ngapain? Iya, kayak tempat serem aja dulu orang dulu, tapi geblek tapi pintar. Ya nggak percaya kan? Dulu zaman kita dituntun dari tempat gelap, dari rumah nyai yang ini ke rumah nyai yang ini, tempat gelap dulu belum ada listrik. Apa kata nyai kita? Tempatnya gelap serem. Gembang apa kau mau lihat itu kan? Bener apa benar? Saya pikir ini orang tua dulu ngapa sih numpang anak bago mau lihat? Kalau anak manusia digoda sama setan. Karena inna syaitana lakum aduwwun. Setan itu musuh manusia yang nyata. Jadi digoro-goroin numpang anak bagong mau liwat. Barang udah jauh katanya kita, lu rasain lu kalau gua ngaku anak manusia, lu bakalan godain gua. Anak bagong gua bilangin, lu kagak bakalan bisa godain gua. Pinter orang gua. Bener apa benar? Kalau kita pikir begitu, orang bunting suara bangre di samsak. Bener gak begitu ya? Supaya jangan ngayap, daging bunting jangan ayam-ayaman. Iya, kalau sekarang kan kagak bunting, kagak apa, menggerim juga kagak ada pantangan sekali. Nyari ayam geprek jadi aja. Mana lagi bunting 40
bulan. Mana rada cakep juga lagi, dasarnya ke bawah kurang, ke atas kurang. Kita mau bayang negeri, kita nggak liatin romannya menter banget. Mau gimana itu? Dulu mah nggak ada orang bunting ayap-ayapan, apalagi menggerip. Bener apa benar? Iya loh bapak-bapak, saudara-saudara, ini kan strategi dakwah. Strategi dakwah bagaimana caranya agar umat ini mau dan tetap berpegang teguh pada kebenaran. Istiqomah. Jakarta luar biasa Pak. Kalau nggak ada ulama, nggak ada kiai yang bimbing kita, mana ada orang tahlilan sebanyak ini, mana ada orang haul sebanyak ini. Inilah keberhasilan dengan nilai-nilai ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadi. Dilanjutkan perjuangan orang-orang terdahulu dengan tawassut wal i'tidal, bagaimana wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Nih, bapak-bapak, saudara-saudara, sudah berhasil, sudah mantap, sudah istiqomah orang gagah ketika diundang dalam acara-acara keagamaan, sudah tidak ada yang menolak. Dan sebegini adanya. Ada yang ngomong gini, itu kan banyak doang karena ada berkatnya, ada beseknya. Saya katakan tadi yang 15 orang tahlilan begitu rapi, beseknya sarang 6. Dia nggak percaya benar. Dia orang banyak sudu-gudu, kita cuma 15. Sarang 6 dibagikan udah serengketan kita pulang. Bapak-bapak, saudara-saudara, jadi bukan karena makanan. Kalau ada orang yang ngomong, wah itu mah bukan ahlus sunnah, itu mah bukan muludan tapi mulutan. Siapa yang ngomong gitu? Bapak-bapak, saudara-saudara, orang sekarang sudah bukan lagi konsumsi makanan yang didahulukan, tetapi bagaimana kebersamaan di antara kita. Kalau dulu zaman kita kecil teh babal aja enak, benar begitu. Sekarang coba makan teh babal, kalau kagak nyangkut tenggorokan. Makanan apa dulu yang kagak enak zaman kita kecil? Luar biasa, dodol dulu kita usap doang. Bener apa bener? Sekarang jajalin. Aku saudara-saudara yang saya hormati, bukan karena makanan. Makanan zaman sekarang apa yang nggak pernah kita makan? Makanya kalau recet-recet urusan makanan, orang Jakarta udah kebal. Apa yang mau direcetin? Minyak antri, kata lakinya, lu garang aja gue makan. Recet, ada lu. Kuat Jakarta kuat. Saya yakin itu. Dan orang luar kita itu sampai juga heran. Ini kelamaan gak gue? Lanjut, jauh. Bukan enggak lagi. Orang luar Jakarta itu sampai ngomong gini, aku ya gumun dan gue sampean. Tahu? Tahlilan gawe neng gon kuki sing jenenge Fatihah terus maca Yasin komplit tekan dongan ninggone aku rasa enak. Bahasa kita di kampungnya di sono udah nggak ada tahlilan yang sampai lengkap selengkap orang Jakarta. Dari Fatihah baca Yasin, Kulhu, Falak, Dinas, sampai lillah imam semawati terus sampai la ilaha illallah. Di sono di Jawa Tengah, di Jawa Timur kalau mau tahlilan itu yang mimpin tahlil dipesan ojo suwe-suwe ya Kak, jangan lama-lama ya Kak, begitu. Coba di kampung kita ada yang berani mesen sama ustadz sama kiai, dan lama-lama kiai ada yang mesen begitu, gua beledih kayak waktu itu loh bapak-bapak, saudara-saudara. Mereka heran, bacaan tahlilnya lengkap, baca maulidnya lengkap. Dan lihat anak hadrah sekarang. Dulu aki-aki membaca maulid udah layak-layak banget. Ya nur bocah baca. Dan kita susah ngikutin dia.
suaranya bagus. Marhaban ya marhaban ya nural aini. Sampai pakai anuan, pakai bendera, ya udah nggak tahu. Kita mau pakai benderanya, dia mengharap lebih banyak benderanya. Allah cuma begitu orang bendera kalah panjang. Jadi kalau kayak kita aki-aki begitu jauh lagi begini kalau kita kagak ngeles mah, lah mari-mari gua keburuan bendera. Tapi kagak apa-apa begitu, kegembiraan. Rasa kegembiraan dia terhadap baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu. boleh kebanggaan kita. Orang yang beriman mempertahankan keimanan apapun yang kita lakukan berdasarkan sesuai dengan syariat, hukum-hukum syariat, berilmu, beramal dan berilmu di bawah bimbingan para ulama. Insya Allah kita semua tetap dalam keberkahan dan kemuliaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.